Nanti kalau di Nusantara itu ditemukan batu yang gede, Iya. banyak orang yang datang ke situ, itu akan ada di titik kejayaan. Nah, yang dimaksud batu ini batu apa? Itu kan menjadi misteri sampai sekarang. Gitu loh. Jadi gini, kalau bentuknya sekarang kan lurus, kerucut. Itu sebenarnya bentuknya kayak gini loh, apa? Itu cuma atapnya. Cuma atapnya. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Mas, apakah orang yang sudah meninggal itu bisa diajak komunikasi? Komunikasi. Sebentar. Ini yang harus diklarifikasi. Kebanyakan orang salah kaprah. Iya. Selalu bisa. Sebenarnya ada masa yang mereka bisa, ada yang masa yang mereka tidak bisa. Itu pun komunikasinya tidak bisa ngawur. Misal kalau jam bulan puasa seperti ini, hati sama hati itu bisa komunikasi. Dalam arti komunikasi bukan omong-omong, kowe lapo mulai pak, kowe lapo mulai. Bukan seperti itu. Bagaimana Mas Tigor? Ada yang tidak bisa dijelaskan digambarkan di sini. Ada yang namanya ikatan batin, ikatan hati. Ketika manusia sadar dan ketika manusia tidak sadar. Misal dalam kondisi tertidur, tiba-tiba Om Haji merasa kayak didatangin seseorang yang sudah meninggal, antara sadar dan tidak. Tapi mereka tidak berbicara, hanya tersenyum. Itu bisa. Itu berarti energi Om Haji masih energi biasa. Tapi kalau orang-orang yang memiliki kemampuan tersendiri, itu jawabannya memang bisa berkomunikasi. Bisa langsung interaksi. Ya, misal kita datang ke makamnya, kita tanya beban apa yang belum selesai dan sebagainya. Itu bisa. Termasuk Mas Tigor sendiri? Saya pernah. Bisa komunikasi. Bisa melihat arwah yang sudah meninggal. Mas Tigor Kemarin 2 minggu lalu aku ada pasien dari Malang, dia ada beban lah rahasia. Saya diundang ke rumahnya, terus saya tanya, ada ndak yang namanya Pak ini? Ternyata itu bapaknya yang sudah meninggal. Padahal dia juga ndak pernah cerita dan ndak pernah membuka tabir apapun. Ya sudah, ayo kita ke makam bapak. Akhirnya, sebelumnya Mas Tigor sudah ada firasat. jadi ceritanya gini, aku ada pasien, dia curhat tentang masalahnya. Aku datang ke rumahnya, terus saya bilang, aku nemuin nama ini loh, ini siapa? Padahal kita juga tidak kenal sama sekali. Mereka bilang, oh ini bapak saya yang sudah meninggal. Oke, kita ke makamnya. Setelah aku ke makamnya, di situ pun kita doa, kita kirim doa. Oh ternyata ada yang diinginkan seperti ini loh. Seandainya bapak masih hidup itu ada yang mau disampaikan seperti ini. Akhirnya saya sampaikan ke anak-anaknya, saya share ke anak-anaknya, semua terpecahkan, selesai alhamdulillah. ketika komunikasi sama Mas Tigor, apa Mas yang diomongin orang yang sudah meninggal? Kebanyakan mereka bersedih, misal melihat tingkah anaknya berebut harta, itu mereka sedih sekali, beban. Kalau kita manusia yang masih hidup, kita ada masalah sedikit aja, beban enggak? Beban banget. Beban. Orang yang meninggal masalahnya hampir yang ada dihadapin di dalam dunia, itu menjadi masalah. Kalau kita yang masih hidup, masih bermasalah, ngesak. Misal berebut waris seperti itu tadi, memang kasihan sekali. Janganlah, banyak ke orang yang di sana berebut waris banyak sekali. Ya mungkin yang sudah meninggal juga merasa bersalah. Masalahnya kan istilahnya meninggalkan warisan tapi belum clear, belum diselesaikan gitu ya. Itu pernah terjadi di keluarga saya sendiri. Dulu di mbah saya sudah meninggal, anak-anaknya jadi kayak ibuku, bude-budeku, pak-likku, pakde-pakdeku itu gegeran masalah tanah. Aku lihat mbahku itu kok sedih tuh. Nah, iya benar. Iya beban. Karena apa? Kok merasa, wah ini tinggalanku. Oh ini barangku, ini carianku. Kok sampai direbutan anak-anakku? Nah, beban, men. Berarti sebaiknya istilahnya sebelum meninggal itu meninggalkan membuat surat wasiat. Dan sebagai orang yang masih hidup pun lah iso sadar legowo atine.
Aja sampai seperti itu. Kasihan. Anak-anak itu kebanyakan Ya mereka, kita kan juga besoknya meninggal. Ya kalau kita akan seperti itu, piye rasane? Apa ndak beban? Beban. Tuh. Kalau selain warisan Mas Tigor, ada lagi nggak? yang Hutang piutang. utang piutang? Iya. Hutang yang belum terselesaikan, makanya kalau orang meninggal Iya. sebelum diberangkatkan ke makam, sing duwe tanggungan, sing gak ikhlas kita ngomong ben keluarganya yang menyelesaikan. Tuh, masalah hutang piutang, masalah ngelih patok tanah, masalah memindah patok tanah itu juga berbahaya sekali. Misal orangnya serakah gitu ya, tanah tanggane melok dipatok, pecah di situ. Iya, iya. Itu juga masalah besar. Padahal mek pirang meter gak enek 10 gak enek sejengkal loh. Itu sudah masalah besar. Karena apa? Bukan hak. Makanya kita yang masih hidup seperti ini, kalau itu memang bukan hakmu, jangan diambil. Resiko. Ya kebanyakan pihak keluarga yang ditinggalkan itu kan sudah menyampaikan siapa saja yang punya hutang segera disampaikan. Tapi umumnya kan ya mungkin merasa malu toh misalnya punya hutang yang nggak banyak. Nah dia pasti mengikhlaskan. Kecuali sudah diikhlaskan. Nah, itu kalau otomatis sudah ya, diikhlaskan, misalnya. ibarat buku catatan, oh disetip. Misalnya nggak disampaikan ke pihak keluarga Tidak apa-apa. itu udah. Tidak apa-apa, yang penting benar-benar ikhlas. Jangan gerundel. Beda ikhlas sama gerundel. Karena mereka yang katanya ikhlas biasanya di belakang gerundel. Nah itu. Itu loh dulu meninggal seperti ini, saya ninggal utang ning aku, tapi wis tak ikhlasin. Tapi dia cerita. Oh, itu Besok nggak ketemu ikhlas. orang lagi, aku loh nganu, itu loh sudah meninggal, uangku dibawa dia, tapi aku ikhlaskan. Cerita terus, berarti dia tidak ikhlas. Yang bermasalah bukan yang mereka meninggal, bukan dia yang meninggal, tapi mereka yang dianya. Asem, pernah nggak nemuin orang seperti itu? Banyak. Sobek aja mulutnya. Nggih, Pak. Orang yang meninggal itu kan ada yang orangnya itu bisa nggak orang yang meninggal kapan kita kembalikan ke jalan yang Bisa. Misalnya korban pembunuhan, korban kecelakaan, pengen disempurnakan bisa. Korban aborsi. Kadang mereka memikirkan, halah cuma masih berapa bulan aja. Jangan asal gitu. Semua yang namanya itu ada bertanggung-jawabnya. bagaimana Mas caranya? Adalah, kita tidak bisa ngeser di sini. Kalau saya pribadi, jelas saya ke makamnya dulu berdoa. Intinya kita tetap doa, meminta kepada Tuhan, meminta kepada Sang Pencipta alam. Saya pun sendiri tidak bisa melakukan sendiri gitu loh. Kita hanya bisa mendoakan itu. Ini terkait dengan penerawangan dari Mas Tigor. Iya. Dan ada beberapa yang tidak terjadi dan bahkan ada yang nyata terjadi. Contohnya seperti soal Merapi. Bagaimana Mas Tigor menyikapi terkait beberapa drama Tigor yang tidak terjadi itu? Saya senang sekali. Senang ya? Senang sekali. Kenapa Mas Tigor senang? Ya kan nggak terjadi, masa iya bencana kejadian kita senang. Kita beban. Saya nulis sendiri pun juga beban. Apa sih tujuannya nulis? Agar orang ini waspada. Kalaupun tidak terjadi, ya kita bersyukur. Saya kan setiap menulis saya selalu dikasih bawaan. Semoga ini hanya pandangan dan tidak terjadi. Itu aja. Ya tapi kayak seperti Semeru kemarin, yang tiba-tiba tidak ada apa-apa, aman-aman aja. BMKG pun juga tidak memberikan pemberitahuan. Saya nulis SMOA di situ. Ternyata Semeru bergejolak. Ya kita kan juga, kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa berharap agar semuanya nggak terjadi gitu. Ini sementara yang terjadi inisial S ya, Semeru itu tadi. Oh, Semeru. Yang lainnya belum ya? Jangan, bukan belum, jangan terjadi, Pak. Insya Allah jangan ya. Tuh, Tapi sudah Mas Tigor prediksikan loh. sudah. Nah ya. Jangan diambil Iya, terjadi. Iya. Mas, ini ada pandangan dari beberapa praktisi spiritual bahwa ada sebutan yang besarnya itu 7 kali kalau nggak salah dari Candi Borobudur. Titik lokasinya berada di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, nggak tahu ini di mana. Pandangan Mas Tigor bagaimana? Apa benar? Bener. Ada pol.
Yang besarnya lebih. Itu ada hubungannya dengan pasak bumi. Pasaknya bumi mana tuh? Lokasinya juga persis di antara Jawa Timur, Jawa Tengah. Iya, pasak bumi. Yang di Gunung Tidar itu maksudnya. Kita tidak bisa menentukan gunungnya gunung apa. Jadi ibarat zaman sekarang itu memang ada wilayah yang terpendam, yang dulunya apa menjadi apa. Besar, terus kita harus ingat lagi sama beberapa tulisan-tulisan Setia Jayabaya. Nanti kalau di Nusantara itu ditemukan batu yang gede, Iya. banyak orang yang datang ke situ, itu akan ada di titik kejayaan. Nah, yang dimaksud batu ini batu apa? Itu kan menjadi misteri sampai sekarang. Gitu loh. Jadi menurut sejarahnya Pulau Jawa ini dulu itu mengapung di lautan, gak enek titik E. Nah, akhirnya para dewa-dewa ini membuat titik pusatnya amprih ben gak ngapungi piye. Agar tidak mengapung seperti apa. Dibikinlah paku bumi yang jadikan Gunung Semeru tadi. Banyak sekali paku-paku itu yang kita manusia tidak ngerti. Mungkin ada beberapa praktisi yang paham, ya bisa jadi ada gitu. Memang dari cerita sejarahnya juga seperti itu. Cuma untuk pengungkapannya munculnya kapan, nah ini yang menjadi misteri. Tapi itu pasti muncul, Mas. Pasti muncul. Tuh. Ini juga masih terkait dengan candi, Mas. Kadang saya sering bertanya terkait dengan candi Borobudur. Kan ada rahasia yang tersembunyi di balik candi Borobudur. Ada sebagian yang mengatakan bahwa Borobudur yang kelihatan itu hanya pucuknya saja. Masih ada yang lebih besar lagi. Masih ada. Itu Mas Dur melihatnya seperti apa? Jadi gini, kalau bentuknya sekarang kan lurus kerucut, itu sebenarnya bentuknya kayak gini loh, apa? Itu cuma atapnya. Cuma atapnya. Makanya di salah satu reliefnya, relief Candi Borobudur itu ada salah satu gambar burung Garuda kembar, namanya Kinara Kinari sebagai burung penjaga Kalpataru. Nah, artinya Kalpataru itu apa? Kalpataru adalah pohon kehidupan yang dijaga. Berarti secara gaib, secara kasat mata di situ ada sesuatu kehidupan lagi yang beda, yang tidak bisa dijelasin pokoknya. Ada, coba dicek di salah satu reliefnya itu ada relief burung Garuda yang namanya Kinara Kinari. Tuh, jadi kalau secara mata dunia kita lihatnya coba plesteran, kerucut, tapi kalau kita bedah kita itu gini loh. Berarti di Borobudur itu ada kehidupan. Ada kehidupan. Ada kehidupan yang rahasia. Ini antara percaya dan nggak percaya. Kalau yang namanya kehidupan hanya ada di pinggirannya bumi. Tanpa kita sadar di inti itu juga ada apa. Apapun yang ada hidup. Karena kan banyak yang nggak berani mengungkap terkait dengan rahasia yang ada di Candi Borobudur. Iya. Ada juga yang mengatakan bahwa di dalamnya Candi Borobudur ada tersimpan sebuah harta karun yang sangat besar. Ada. Jadi gini, saya mengungkap hanya 0,1%. Itu hanya candi ya kelihatannya. Tapi di situ kayak gerbang, tapi gerbangnya itu kayak kita mau masuk ke kapal pesiar. Semakin dalam kita masuk, misalnya kalau kita mau naik kapal kan apa tuh, lorong dulu ya. Baru di situ kita nemuin ada resort, ada apa. Nah, ya seperti itu, besar sekali. Tapi memang belum dimunculkan ya Mas Tigor ya, belum saatnya. Nah, cuma gini Om, yang namanya sesuatu benda kalau kena tanah kan keuruk. Kita tidak ngerti urukannya seperti apa. Nggak usah contoh jauh-jauh. Contohnya aja Gua Selomangkleng. Kalau kita sekarang kesini kan cuma pendek. Di zamannya itu sangat tinggi sekali. Kita melihat guanya pun kita harus nggak. Makanya ada yang makanya dinamakan Selomangkleng. Selo kan batu. Gua Selo kan batu, Mangkleng kan gantung. Itu kan namanya gua yang menggantung. Kalau di zaman 2022 itu kan guanya pendek sekali. Nah, kita pakai mata lain di sana itu memang menggantung banget gitu. Kita mau lihat gua jarak
jarak berapa meter pun harus kita naik kepala gitu. Oh. Ya misal ada praktisi yang mengatakan bahwa Candi Borobudur ini luas atau seperti apa dan ada bangunan lagi, saya mengiyakan, bisa jadi itu benar. Tuh. Ada lagi ya? Mungkin ada lagi yang lebih besar dari Borobudur, Mas Tigor? Di sini? Iya. Iya, Istana Pantai Selatan, men. Enggak, maksudnya candi itu loh, Oh, candi. Mas Tigor. Janganlah itu. Mungkin di Kediri Ada lah yang di lagi Kediri. diekskavasi, Di Kediri ada nanti banyak kok yang akan ditemukan sepretel-pretel yang bermunculan ya. kemunculan. Mas Tigor, geser ke Aigi jenengan. Yes. Ini ada status Mas Tigor. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Di luar sana banyak orang berlari tanpa tahu di mana letak kaki harus berhenti. Nah, itu maksudnya bagaimana, Mas Tigor? Perang Kok itu, Mas. penasaran saya. Perang itu nanti banyak perang di mana-mana. Oh, ini maksudnya perang di mana-mana ya. Itu story lama kalau nggak salah ya. Ini 22 Maret. Udah, iya. Perang. Banyak perang di mana-mana, tidak hanya di Rusia saja. Dan itu pecah di tahun yang Mas Yang tadi Tigor sebutin. pertama sebutkan tadi ya. 2023 gongnya. Gongnya. Nah, ini ada jenengan tandai titik-titik merah ini maksudnya apa, Mas Tigor? Itu titik pusat gempa yang lumayan besar. Oh. Tuh, Nah, ini terjadi kapan? di 2022. Negara-negara itu toh yang aku titik-titik. Ini yang di sekitar Pulau Jawa, Mas Tigor. Yang yang itu, ya itu sama. Sama seperti aku bikin uploadan Instagram yang ada bunga sakuranya. Itu jarak 1 minggu setelah upload ternyata gempa Jepang itu. Oh, Jepang. Kita belum sempat bahas. Oh. Berarti ada ya sebagai lambang ya bunga sakura itu tadi. Ini di dalam selama tahun 2022. Dua-dua aja. Sebanyak ini, Mas. Sebanyak itu titiknya, yang lumayan gede. Ya. Nah, ini paling tinggi berapa skala Richter? Ada 8, ada satu titik yang nanti kenanya di 8. 8 skala Richter. Hampir sama dengan gempa Aceh dulu ya, Mas Tigor. Ya? Kemungkinan tsunami? Enggak, janganlah. Jangan Om, dunia udah seperti ini. Nah, ini geser ke Belantika artis. Satu artis lagi yang berpulang kecelakaan. Wanita, kaki kanan, kepala, banting setir kiri, roda kanan, asap. Ada. Tapi kelihatannya dia enggak sampai meninggal. Sebentar, Mas Tigor, masih ada sedikit. Semoga pandangan buruk hanya pandangan buruk. Iya. Lanjut dulu, Om. Ya, ini masih ada pertanyaan Mas Tigor.